Masalah kedewasaan. Sikap labil. Waktu demi waktu, seorang manusia tentu tidak diam dalam satu titik. Namun mereka tumbuh dan berkembang sebagai seorang manusia. Ada tahap-tahap di mana pemikiran dan sudut pandang seorang manusia sangat mudah dipengaruhi, berubah, dan juga berlebihan. Biasanya, saat seperti ini terjadi ketika seorang manusia berada pada proses remaja. Pada saat tersebut, mereka sedang sering-seringnya mendapatkan hal-hal baru tanpa adanya kendali emosi yang cukup dan merasa bahwa merekalah juaranya atau merekalah penguasanya. Kemudian kita semua tahu hal-hal seperti ini menandakan seorang tersebut masih memiliki keadaan emosional yang belum stabil atau masih labil. Labil sendiri merupakan satu hal yang sudah pasti dialami oleh semua manusia, meskipun waktunya berbeda. Namun rentang waktunya sudah pasti ketika remaja hingga menuju dewasa. Jika seseorang tidak menyadari akan kelabilannya, maka dikhawatirkan sifat tersebut akan terus menggerogotinya hingga dewasa, bahkan menjadi sifat yang tertanam dalam tubuhnya. Inti dari sifat labil sebenarnya adalah sifat ekspresif yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Solusi untuk menghilangkan sikap labil adalah mau dikoreksi, menghindari sikap stres, perbaiki gaya hidup, hindari sosial yang buruk, dan tingkatkan kesabaran. Masalah perkawinan. Pertengkaran menimbulkan ketidakharmonisan. Dalam pernikahan, pasti terdapat pertengkaran. Hal ini tentu menyakiti kedua belah pihak, apalagi apabila pertengkaran tidak dapat diselesaikan dengan tepat dan melegakan. Maka hal ini akan menjadi semacam bom waktu yang bisa meledak kapan saja dan malah merusak hubungan rumah tangga. Solusi untuk menjaga rumah tangga agar terhindar dari konflik yang meledak-meledak adalah jujur tentang keinginan Anda. Komunikasi yang baik dan efektif adalah hubungan timbal balik yang sehat dari keduanya. Saling mempelajari perbedaan. Perempuan dan laki-laki memang berbeda. Perempuan butuh lebih banyak bicara dan mengutarakan perasaannya, sedangkan laki-laki biasanya dianggap lebih logis dan solutif. Ciptakan rasa aman. Pasangan seringkali tidak tahu bahwa tidak adanya komunikasi adalah tanda ketakutan atau ketiadaan perasaan aman di dalam hubungan. Perhatikan kondisi masing-masing. Mengobrol bersama pasangan memang menyenangkan, akan tetapi selalu perhatikan untuk tidak membicarakan topik berat ketika Anda berdua lelah. Jangan berpikir pasangan bisa membaca pikiran. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Pasangan Anda bukan peramal. Ia tidak bisa membaca pikiran Anda. Hanya karena berekspektasi bahwa ia mengerti pikiran Anda bisa jadi kesal sendiri saat ia tak melakukan apa yang Anda harapkan. Dengarkan dengan sepenuh hati. Anda perlu mendengarkan untuk mencari informasi yang akan membantu Anda mengetahui dan mencintai pasangan Anda secara lebih intim. Anda tidak akan mendapat apapun jika Anda hanya menunggu pasangan Anda berhenti bicara hingga Anda dapat mengatakan apa yang Anda inginkan. Ajukan pertanyaan terbuka, seperti, apa yang membuatmu keberatan kalau aku harus pergi bekerja di akhir pekan? Kalimat tersebut mengundang diskusi yang lebih terang. Masa pembuahan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam masa pembuahan yaitu kehamilan ektopik atau kehamilan yang terjadi di luar rahim. Kehamilan pada umumnya atau kehamilan normal, telur yang sudah dibuahi akan melalui saluran tuba falopi yang menghubungkan indung telur dengan rahim menuju ke rahim. Kemudian, telur tersebut akan melekat pada rahim dan mulai tumbuh menjadi janin. Namun, pada kehamilan ektopik, telur yang sudah dibuahi akan menempel dan tumbuh di tempat yang tidak semestinya. Kondisi ini paling sering terjadi di daerah saluran telur hingga persentasinya menyentuh angka 98%. Meskipun demikian, kehamilan ektopik juga dapat terjadi di indung telur, rongga perut, atau leher rahim. Hal yang memicu seseorang mengalami kehamilan ektopik
yaitu adanya peradangan atau kerusakan pada bagian tuba falopi menjadi salah satu kondisi yang dapat menyebabkan kehamilan ektopik. Selain itu, ketidakseimbangan hormon dan perkembangan abnormal dari sel telur yang dibuahi juga dapat mengakibatkan kehamilan ektopik. Solusi untuk menghindari hamil di luar kandungan atau hamil ektopik ini yaitu yang pertama melakukan gaya hidup sehat, kemudian berhenti merokok maupun mengkonsumsi alkohol, dan memenuhi asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan rahim maupun indung telur. Rutin melakukan olahraga agar kesehatan tubuh dan berat badan tetap terjaga dengan baik menjadi salah satu cara untuk menurunkan risiko kehamilan ektopik ini. Kemudian mencegah munculnya penyakit menular seksual dengan tidak berganti pasangan. Masalah kehamilan stres pada ibu hamil. Berbagai perubahan yang terjadi selama masa kehamilan seringkali menimbulkan stres saat hamil. Meski kondisi ini umumnya normal terjadi, tetapi ibu hamil tetap perlu mengelola stres dengan baik agar tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada dirinya dan janin. Stres saat hamil dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari perubahan hormon, proses kehamilan yang berat, atau tegang menjelang masa persalinan. Saat mengalami stres, ibu hamil akan sulit mengendalikan emosi. Jika tidak dikelola dengan baik, saat stres atau sedang marah, tubuh ibu hamil akan memproduksi hormon stres yang bernama kortisol. Ketika jumlah hormon stres tersebut meningkat, pembuluh darah di dalam tubuh akan menyempit. Hal ini membuat aliran darah dan pasokan oksigen ke janin menjadi berkurang dan membuat tumbuh kembangnya terganggu. Solusi yang dapat ibu lakukan untuk mengatasi stres saat hamil. Yang pertama yaitu tidur yang cukup, mandi dengan air hangat, mendengarkan musik favorit, melakukan olahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan ikuti kelas khusus untuk ibu hamil. Bayi sungsang menjadi masalah yang sering terjadi saat melahirkan. Biasanya, masalah ini terjadi pada usia kehamilan tahap akhir. Terdapat 3 jenis posisi bayi sungsang di dalam kandungan, bahkan sampai menjelang waktu kelahiran. Yang pertama, yaitu posisi Frank Bridge, yaitu ketika kedua kaki bayi di dalam kandungan mengarah lurus ke atas, tepat di depan wajah dan tubuhnya. Hal ini membuat bagian yang berada di bawah hanyalah bokong. Yang kedua yaitu Complete Bridge, adalah posisi sungsang ketika lutut dan kaki bayi di dalam kandungan menekuk seperti sedang berjongkok. Dalam posisi sungsang ini, bokong dan kaki bayi yang akan terlebih dahulu masuk ke jalan saat dilahirkan melalui persalinan vagina. Yang ketiga yaitu Incomplete Bridge, adalah posisi sungsang kombinasi dari Frank Bridge dan Complete Bridge. Kondisi ini terjadi ketika salah satu kaki bayi berada di atas ke arah kepalanya, sementara yang satunya lagi menekuk ke bawah bokong. Pemeriksaan yang rutin menjadi hal yang sangat penting bagi ibu hamil. Mengapa ibu hamil perlu memeriksakan kandungan secara rutin ke dokter? Salah satunya yaitu untuk mengetahui posisi janin di dalam rahim. Jika ternyata bayi di dalam perut berada dalam posisi sungsang, maka dokter dapat berusaha mengubah posisi kepala dan tubuh bayi yang sungsang dengan tindakan medis atau berbagai cara alami. Namun, jika ternyata cara tersebut tidak berhasil dan si bayi masih berada dalam posisi sungsang saat akan dilahirkan, proses kelahiran normal tidak bisa dilakukan. Solusi yang tepat yaitu melahirkan melalui proses sesar untuk mengurangi resiko cacat pada bayi. MD, inisiasi menyusui dini.
IMD merupakan proses di mana bayi yang baru lahir diletakkan di atas perut ibu, sehingga bayi mendapat kesempatan bergerak secara alami, dituntun oleh nalurinya sendiri untuk mencari puting susu ibu, lalu kemudian menyusu. Manfaat IMD yang pertama yaitu membuat ibu dan bayi jadi lebih rileks. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh dan detak jantung bayi. Yang keempat, dapat melancarkan proses menyusui eksklusif. Bila ibu menjalani persalinan sesar dengan tipe bius setengah badan, kondisi ibu dan bayi harus dinilai. Jika kondisi ibu dan bayi dinilai baik, untuk IMD, pelaksanaannya dilakukan bersamaan saat luka sesar dijahit oleh dokter. Sedangkan ibu yang dibius total karena berbagai indikasi medis, IMD ditunda hingga 30 menit setelah ibu sadar dan kondisinya dinilai baik oleh dokter. Perawatan newborn adalah perawatan bayi baru lahir sampai dengan bayi usia 1 tahun. Nah, perawatannya itu seperti cara memandikan bayi, menyusui, dan bahkan memahami tangisan-tangisan bayi. Kondisi bayi kuning ini ditandai dengan berwarna kuningnya kulit atau bagian putih mata bayi. Selain itu, bayi yang memiliki penyakit kuning ini akan menghasilkan urin yang sangat pekat serta tinja yang pucat. Lalu tangan dan kakinya pun akan menguning dengan sendirinya. Gejala ini biasanya muncul 2-3 hari setelah kelahiran dan dapat hilang setelah 2 minggu. Bagaimana jika kondisi bayi ini tidak hilang setelah 2 minggu? Orang tua harus waspada karena ketika kondisi bayi kuning tidak hilang setelah 2 minggu, jangka waktu 2 minggu, maka akan menjadi suatu pertanda adanya penyakit yang sangat serius seperti kerusakan pada otak, lalu ada cerebral palsy, terus juga bayi itu dapat kehilangan pendengarannya. Orang tua tidak perlu khawatir, ini ada beberapa cara untuk mengatasi terjadinya bayi kuning, yaitu salah satunya memberi lebih banyak ASI terhadap bayi, karena kandungan protein yang ada di dalam ASI itu juga berfungsi melapisi mukosa usus atau selaput lendir dan dapat menurunkan penyerapan kembali bilirubin yang tidak berkonsumsi. Selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan jemur bayi di pagi hari. Nah, ketika bayi dijemur, kan manfaat sinar matahari itu untuk mencegah bilirubin sehingga bayi dapat memproses dengan lebih mudah. Lalu ada juga dengan cara terapi sinar. Fungsi dari terapi sinar ini yaitu mengubah bilirium menjadi senyawa yang dapat larut dalam air sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh bayi. Terapi ini dilakukan bayi sesuai dengan jumlah bilirium yang ada di dalam tubuh bayi.
Materi selanjutnya adalah program keorangtuaan. Di sini sangat penting untuk calon ibu mengetahui apa saja yang diperlukan bayi di dalam kandungan hingga melahirkan. Dalam kasus yang kami angkat ini, yaitu bayi kuning, seorang ibu dapat mencegah kondisi ini agar tidak menjadi penyakit yang sangat serius melalui asupan gizi. Nah, selanjutnya kita dapat melihat dari gambar piramida ini. Piramida ini adalah piramida makanan yang harus kita konsumsi dalam satu hari. Dapat kita ketahui bahwa bayi kuning yang baru lahir tidak dapat langsung mengkonsumsi semua makanan yang ada di gambar piramida tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Nah, mari kita simak sama-sama. Karena bayi hanya baru bisa mengkonsumsi ASI, jadi ibulah yang harus mengkonsumsi semua makanan yang bergizi seperti di gambar piramida tersebut. Setelah ibu mengkonsumsi semua nutrisi atau makanan yang ada di piramida tersebut, nantinya ASI yang dihasilkan oleh ibu akan memenuhi nutrisi pada tubuh bayi, karena bayi hanya mengkonsumsi air susu ibu. Bagaimana dengan pemenuhan gizinya? Pemenuhan gizi pada anak akan mendukung pertumbuhan atau perkembangan anak jika gizi yang diberikan itu baik, karena anak usia dini ini dalam proses atau merupakan masa dalam pertumbuhan.